Ini adalah Huawei Watch GT 6 Pro, smartwatch flagship Huawei untuk tahun 2025. Desainnya premium dan timeless, mirip dengan jam tangan mewah. Layarnya pakai AMOLED dengan peak brightness sampai 3000 nits. Baterainya awet, diklaim bisa tahan 21 hari, 3 minggu. Fitur olahraganya banyak, ada lebih dari 100 jenis yang bisa dipantau, dari golf hingga pedal. Fitur wisata juga ada banyak, termasuk ECG juga ada di sini. Dan semuanya sudah didukung dengan teknologi All New TrueSense System yang diklaim bikin pemantauannya jadi lebih akurat lagi. Sistem navigasinya juga diklaim makin akurat berkat All New Sunflower Positioning System. Nah, dia bisa di-pairing ke smartphone Android dan iPhone ya. Apakah ini smartwatch yang cocok buat kalian? Simak reviewnya kali ini. Ya, Huawei-nya kayak cukup rajin nih ya mendatangkan produk barunya ke Indonesia. Belum lama ini kita udah nge-review smartphone flagshipnya, si Pura 80 Ultra. Udah pernah nonton kan? Itu loh, yang rajanya HP konser itu ya. Kalau kalian belum nonton berarti kelewat kayaknya ya. Mungkin belum subscribe, jadi tahu ya harus ngapain ya. Nah, setelah smartphone flagship, sekarang giliran smartwatch flagship mereka yang datang ke Indonesia. Kira-kira yang satu ini bisa ngapain? Oke, langsung kita bahas mulai dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit smartwatch Huawei GT 6 Pro, lalu ada kabel charger dan paket dokumen. Ini standar paket penjualan smartwatch lah ya. Nah, untuk desain dan variannya, Huawei Watch GT 6 series ini hadir dalam dua versi, Pro dan standar. Versi Pro cuma punya satu ukuran aja di 46 mm. Sementara versi standar itu ada yang 46 dan ada yang 41 mm. Tapi di video ini kita akan bahas yang versi Pro ya. Ya, secara desain yang satu ini masih mirip dengan Watch GT 5 Pro tahun 2024. Bodinya punya bentuk yang segi 8 dan layarnya bundar, tampil mewah dan premium. Untuk pilihan warnanya ada yang brown, titanium, dan ada yang black. Varian warna brown itu hadir dengan body silver plus aksen coklat muda dan tua di bezelnya, serta composite woven strap dengan warna dasar coklat. Untuk warna yang titanium itu hadir dengan body silver juga, namun dengan sentuhan aksen warna merah biru di bezel, serta strap titanium dengan warna yang silver juga. Untuk warna black atau hitam itu hadir dengan body warna yang abu-abu gelap dengan fluoro rubber strap berwarna hitam. Strap di jam ini menggunakan mekanisme khusus dari Huawei yang namanya adalah Easy Fit. Cara lepas pasangnya tuh gampang, cukup tekan tombolnya kemudian tinggal angkat atau pasang strap ke jamnya. Mau yang warna apapun, bodinya sama, terbuat dari bahan aerospace grade titanium alloy, jadi terasa sangat solid dan enteng. Untuk proteksinya terhadap air, jam ini punya rating di IP69 dan 5 ATM water resistant. Teoritis ini aman untuk diajak berenang hingga kedalaman 50 meter. Tapi menurut Huawei ini aman untuk di air laut hingga 40 meter. Untuk dimensinya, jam ini punya diameter 46 mm, ketebalan di 11,2 mm. Kalau kalian merasa bahwa ini kok 46 rasanya kecil, itu tangan saya yang besar, jadi jamnya kelihatan kecil. Ini jam lumayan besar ukurannya sebetulnya ya. Nah, untuk bobotnya ini 54 gram tanpa strap, 77 gram kalau kita pakai composite woven strap yang saya pakai ini, 91 gram kalau dia pakai yang titanium strap, dan 79 gram kalau pakai yang fluoro rubber strap. Lanjut lagi kita lihat apa yang ada di sekeliling jam ini. Di sini ada rotating crown, lalu ada tombol yang fungsinya bisa di custom, lalu ada mikrofon dan ada speaker. Oke, lanjut ke bagian layar. Jam ini pakai panel AMOLED 1,47 inci dengan resolusi 466 x 466 pixel. Tingkat cecerahnya diklaim bisa tembus 3000 nits. Jadi tetap jelas walaupun dipakai di bawah terik matahari. Permukaannya dilapisi dengan sapphire glass ya. Ini luar biasa. Lebih kuat dibandingkan kaca biasa atau Gorilla Glass harusnya. Layarnya juga sudah mendukung always on display. Untuk tampilannya tersedia sekitar 30.000 watch face yang bisa dipilih lewat aplikasi Huawei Health. Catatannya, ini ada yang gratis tapi ada juga yang berbayar. Oke, untuk spek lainnya, OS dia pakai Harmony OS 6.0. Ini adalah OS buatan Huawei sendiri ya, dan ini terasa mulus dan responsif saat digunakan. Baterainya ini besar, 867 mAh dan diklaim bisa tahan 21 hari. Menurut Huawei, baterai besar di Watch GT 6 Pro ini bisa dicapai berkat teknologi High Silicon Stack Special Shape Battery. Teknologi ini bikin baterai punya keberatan yang tinggi, jadi walaupun ukurannya itu mirip dengan pendahulunya, kapasitasnya bisa lebih besar. Untuk storage internalnya adalah 64 GB dan untuk konektivitasnya pakai Bluetooth versi 5.2. Untuk Wi-Fi sayangnya belum ada ya. Jadi kalau mau update sesuatu itu masih harus lewat smartphone-nya lalu transfer via Bluetooth. NFC, nah ini bisa berfungsi untuk transaksi dengan Huawei Wallet, tapi sayangnya layar ini belum ada di Indonesia. Tapi kalau untuk cloning access card, dia bisa ya. Untuk sistem navigasi, ada All New Sunflower Positioning System di sini. Ini adalah sistem navigasi dengan dual band GPS. Menurut Huawei, ini punya akurasi hingga 20% lebih tinggi dibandingkan generasi pendahulunya.
Oke, untuk pairing ke smartphone kita harus pakai aplikasi Huawei Health. Ini bisa dari smartphone Huawei, Android maupun iOS. Tapi kali ini kita pakai yang Android ya. Proses cukup gampang sih, tinggal pilih menu scan atau add device, lalu ikuti instruksinya sampai selesai. Oke, sekarang mari kita bahas fitur olahraganya. Salah satu fitur olahraga yang peringatan cukup canggih adalah di cycling kali ini ya, atau bersepeda. Huawei mengklaim untuk bersepeda ala profesional tidak lagi butuh by computer, heart rate strap, speedometer, dan power meter pedal. Karena semua fungsi itu digantikan oleh kombinasi smartphone plus jam yang satu ini. Ya, smartphone bisa digunakan sebagai display monitor menggantikan bike komputer, sementara jamnya bisa untuk memantau detak jantung, kecepatan sepedahan, dan virtual power yang merepresentasikan daya kayuhan saat bersepeda. Jadi menggantikan fungsi dari heart rate strap, speedometer, dan power meter pedal. Selain itu, Watch GT6 Pro ini sudah dilengkapi dengan Auto Detect Outdoor Cycling Algorithm yang bisa menghentikan atau melanjutkan pemantauan bersepeda secara otomatis sesuai dengan kondisi kita. Ini bisa membantu menjaga pace tetap rapi meskipun harus berhenti karena lampu merah, kena macet, atau kena rintangan-rintangan yang lain. Selain itu ada juga fitur anti-fall detection saat bersepeda. Jadi jam ini bisa ngedetek kalau misalnya kita jatuh dari sepeda. Kemudian secara otomatis jam ini akan menelpon kontak darurat yang sudah kita daftarkan. Ini penting ya untuk pertolongan pertama ya. Nah, selain cycling, fitur golf juga sudah ada peningkatannya nih. UI-nya sudah di-upgrade dan sekarang kita bisa melakukan infinite zoom di course map-nya. Dan zoom-nya itu bisa pakai rotating crown-nya. Jadi lebih gampang kalau kita melihat keadaan di sekitar hole-nya itu seperti apa. Harusnya sih ini bikin mainnya jadi lebih jago ya, harusnya ya. Lalu untuk free diving dan trail run itu juga jadi andalan di Watch GT series dan tetap ada di sini. Untuk diving, jam ini punya sertifikasi PADI, SSI dan AIDA Professional Diving Level Water Resistant dan diklaim aman menyelam sampai 40 meter. Dan untuk trail run sekarang ada beberapa fitur baru seperti checkpoint, altitude trend, serta bisa kasih ETA atau perkiraan waktu kita akan nyampe ke titik tertentu. Nah, kalau untuk renang bagaimana? Langsung aja kita coba bareng Coach Livia. Nah, soal ketahanan air, jam ini udah aman banget ya, karena dijanjikan sudah tahan sampai 5 ATM. Jadi langsung aja kita coba tes gaya bebas dengan awalan melompat. Ternyata hasilnya aman, statistiknya tetap terbaca dengan baik walaupun awalannya itu ada lompatnya gitu ya. Lanjut kita tes ke ganti gaya, mulai dari gaya bebas, punggung, dada, dan kupu-kupu. Lagi-lagi aman di sini. Semua gayanya terbaca dengan lancar tanpa ada masalah. Statistik seperti detak jantung, kalori, sampai jumlah stroke juga terbaca dengan baik di sini. Jadi kalau buat renang sih jam ini udah oke banget. Nah, untuk fitur olahraga lainnya di jam ini ada banyak banget ya. Katanya ada lebih dari 100 jenis. Mulai dari padel, sepak bola, basket, badminton, dan banyak lagi yang lainnya. Dan yang seperti kami bilang tadi, jam ini punya all new Sunflower Positioning System untuk tracking rute olahraga yang lebih akurat. Saat dicoba jalan kaki 2 km, hasilnya jam ini juga mencatat 2 km. Rutenya juga rapih tanpa meleset kemana-mana. Jadi memang ini cukup akurat. Harusnya kamu dipakai buat olahraga lain seperti bersepeda atau trail running, ini udah aman lah ya harusnya ya. Nah, untuk fitur kesehatan, jam ini sudah dibekali dengan all new TrueSense System yang memanfaatkan berbagai indikator untuk memantau kesehatan kita. Jadi data yang dihasilkan harusnya jadi lebih akurat. Fitur pantauan kesehatan di sini juga udah ada banyak ya, mulai dari heart rate monitoring, SpO2 monitoring, ECG dan lain-lain. Pulse wave arrhythmia juga ada di sini dan ini sudah CE certified. Sleep monitoring juga tentunya ada ya dan sudah pakai teknologi True Sleep dari Huawei yang diklaim membuat hasil pemantauannya jadi lebih akurat. Oh ya, di sini ada fitur baru yang namanya Health Insight. Fitur ini kasih ringkasan singkat tentang kondisi kesehatan kita dalam beberapa waktu terakhir dengan data yang diambil dari aktivitas harian, emosi, kesehatan jantung hingga pola tidur kita. Menurut Huawei, fitur ini lebih praktis dibanding buka menu pemantauan kesehatan satu persatu. Kita juga bisa cek Health Insight ini di aplikasi Huawei Health untuk melihat data yang lebih lengkap, biar lebih tahu kondisi kesehatan kita seperti apa. Nah, Huawei juga memperbarui fitur Emotional Wellbeing dengan teknologi All New TrueSense System. Jam ini bisa mengenali lebih banyak jenis emosi nih sekarang ya. Nah, kalau di Watch GT5 Pro hanya ada 3 emosi, sekarang ada 12 ya. Jadi kita bisa lebih memahami kondisi emosional diri sendiri. Oke, jam ini tentunya juga sudah bisa menerima notifikasi dari HP ya, termasuk pesan WhatsApp. Pesannya juga bisa langsung dibalas dari jam ini. Bisa pakai fitur Quick Replies atau diketik manual lewat keyboardnya. Buat teleponan juga jam ini udah bisa ya. Mau telepon seluler atau WA bisa diangkat langsung dari jam ini.
Tapi untuk terima telepon WA itu baru bisa di iPhone dan beberapa merek Android tertentu. Jadi tergantung HP yang dihubungkan ya. Kalau panggilan biasa sih semua merek bisa berjalan lancar, nggak ada masalah. Fitur lainnya juga keren-keren nih, ada Maps, Barometer, Kompas, dan lain-lain. Kalau masih ngerasa fitur jam ini kurang, kita bisa install aplikasi tambahan lewat app Gallery di Huawei Health. Pilihannya memang bukan yang super banyak ya, tapi lumayan lah bisa nambah-nambah fungsi. Oke, untuk baterainya, Huawei Watch GT 6 Pro ini diklaim tahan sampai 21 hari. Buat perbandingan, Watch GT 5 Pro itu tahan sampai 14 hari. Jadi ada peningkatan sekitar seminggu ya. Nah, dipakai sehari-hari dengan AOD aktif, baterai itu berkurang sekitar 7-8% per hari. Teoritis, dia bisa tahan kira-kira 12 harian pakai always on display. Sementara kalau tanpa always on display berkurangnya cuma sekitar 4-5% per hari. Teoritis dia bisa tahan lebih dari 20 hari. Ini hasilnya mantap sih. Jarang ada smartwatch yang fiturnya cukup banyak tapi baterainya bisa seawet ini. Nah, untuk chargingnya dari kosong sampai penuh itu butuh waktu kurang lebih 1 jam. Ya udah sesuai lah dengan ekspektasi kami. Oke, untuk harga, saat video ini dibuat kita belum boleh spill harga dari Huawei Watch GT 6 series baik versi Pro maupun standar. Tapi kata Huawei, Watch GT 6 series ini bakal start dari 3,5 juta rupiah. Dan katanya setiap pembelian smartwatch Huawei GT 6 series akan mendapatkan bonus Huawei FreeBuds 6i yang harganya itu senilai 1,1 juta rupiah dan gratis membership Huawei Health Plus selama 3 bulan. Untuk info selengkapnya langsung aja cek di kolom deskripsi. Begitu kita dapat harga resminya langsung kita tambahkan di situ. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di sini belum ada dukungan WiFi. Jadi kalau mau download sesuatu itu masih lewat HP dulu baru dikirim via Bluetooth. Lalu untuk teleponan via WhatsApp ya, ini sangat bergantung dengan tipe HP apa yang terhubung, terutama untuk yang Android. Kemudian pilihan aplikasi tambahan di App Gallery ini belum yang luar biasa banyak memang. Lalu di sini ada fitur NFC untuk transaksi pembayaran, tapi layanannya emang belum ada di Indonesia. Nah, dari sisi menariknya, desainnya mewah dan premium. Saya rasa banyak yang setuju sama saya soal ini ya. Nah, lalu kemudian untuk baterainya ini super awet, diklaim bisa tahan hingga 21 hari. Pengujian kami pun menyatakan bahwa dia paling nggak bisa 20 harian lebih lah gitu ya. Lalu untuk layarnya ini pakai AMOLED, tampilan juga berkualitas. Fitur olahraga itu banyak dan canggih, apalagi untuk yang cycling, golf, diving, dan hiking ya, lengkap banget. Fitur kesehatannya juga banyak, NFC juga ada dan masih bisa dipakai untuk cloning access card. Masih bisa nambah aplikasi lagi dari App Gallery di Huawei Health-nya. Lalu Harmony OS 6.0 ini rasanya mulus banget saat dioperasikan. Bisa di-pairing dengan smartphone Android maupun iOS, ini penting nih. Lalu kemudian dia punya water resistant 5 ATM dan untuk IP ratingnya IP69. Ini proteksi disemprot juga nggak apa-apa nih ya. Udah pakai dual band GPS juga, jadi ini akurat. Lalu ada speaker dan ada mikrofon, jadi bisa dipakai untuk teleponan, telepon untuk WhatsApp juga bisa ya. Nah, untuk message kita bisa balas pesan secara langsung dan bisa pakai quick replies atau ketik sendiri pakai keyboard. Jadi pertanyaannya, smartwatch ini cocoknya buat siapa? Dengan perpaduan desain mewah, fitur yang melimpah dan canggih serta daya tahan baterai yang super awet, Huawei Watch GT 6 Pro ini rasanya layak disebut sebagai smartwatch yang all-rounder. Apalagi yang satu ini bisa terhubung ke Android maupun iOS. Jadi rasanya cocok untuk dipakai banyak orang. Pada akhirnya, kalau yang dicari adalah smartwatch yang lumayan banyak bisanya, baterai awet dan punya penampilan yang premium, Huawei Watch GT 6 Pro ini layak untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.